Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di kuliah Basic Statistik dengan buku referensi Statistik for Manager using Microsoft Excel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas Excel Guide ya, mengenai topiknya adalah visualisasi variabel numerik. Visualisasi bagaimana cara kita memvisualisasikan data yang berupa variabel numerik. Dalam hal ini kita akan melihat cara pembuatan histogram ya. Oke, untuk mengilustrasikan pembuatan histogram tersebut, kita lihat satu contoh. Ya, ini contoh yang sama seperti yang di sebelumnya, di video sebelumnya, mengenai ongkos atau biaya makan pada suatu restoran yang berada di Center City ya. Ini dalam dolar, jadi di sini biaya makannya pada saat kita cek ya, ada 29 dolar, kemudian ada yang biayanya itu 88 dolar, 58 dolar dan seterusnya. Ini sampai sampelnya itu sampai 50 jumlahnya. Jadi ini ada data sebanyak 50. Nah, bagaimana cara kita menyajikan data yang berbentuk variabel variabel numerik seperti ini. Oke, untuk itu kita lihat terlebih dahulu kita lihat di Excel-nya. Nah, ini pertama tentu ditulis dulu ya, data ini ditulis dan di sini saya sudah menuliskannya untuk data-data tadi. Ini ada meal cost ya. Seperti yang kita tahu bahwa histogram ya, itu menyajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk frekuensi ya, dalam bentuk frekuensi. Jadi kita sajikan ini dalam bentuk frekuensinya. Artinya kita bikin dulu ini datanya, kita bikin distribusi frekuensinya. Tapi di sebelumnya kita sudah melihat di video sebelumnya bagaimana cara membuat distribusi frekuensi, itu sudah dijelaskan. Nah, sekarang boleh kita sekaligus ya dengan histogramnya, sekaligus dengan frekuensi tabel distribusi frekuensinya. Oke, di awal ya kita samakan dengan yang awal, itu pakai yang bin. Ini adalah interval paling tingginya. Berarti kita data yang ini kita urut aja dulu. Ini data urut. Ya, ini data terurut. Maksudnya agar kita bisa melihat mana yang maksimum atau berapa yang maksimum atau minimum. Atau kita bisa pakai maksimumnya berapa di sini. Ya, maksimum itu sama dengan maksimum. Ya, maksimum dari mana kita sorot ini semuanya sampai ke bisa ya dengan cara seperti ini sampai ke sini. Nah, kemudian kita kasih tanda kurung tutup. Oke, maksimumnya adalah 99 dan minimumnya itu sama dengan minimum. Di sini ini selain dari cara yang diurutkan ya. Kalau diurutkan kita bisa langsung tahu maksimumnya ada di paling bawah, minimumnya ada yang paling atas gitu. Kalau seperti ini ya kita bisa tahu oke, ini nilai minimumnya adalah 22 dari data yang ada, maksimumnya adalah 99. Oleh karena itu kita buat bin-nya ya, ini adalah kelasnya. Nanti yang akan dijadikan sebagai batas atas di kelas 1 itu adalah 22 saja. Jadi nanti 22 masuk ke dalam kelas yang pertama. Kemudian 33, 44, 55, 66, 77. Jadi intervalnya 11 ya berarti ya intervalnya. Ini 77, 88. Oke, 99 di ordernya aja. Oke, ini kita hapus, tidak diperlukan. Nah, sekarang kita udah punya bin-nya. Ya. Oke. Nah, dari bin ini kita nanti akan membuat kelasnya. Ya. Nah, bagaimana cara kita membuat histogram sekaligus dengan tabel distribusi frekuensinya? Kita di sini masuk ke data, ya. Di sini ada data analyze, ada data analisis, ya. Kita klik saja di sini. Kemudian nanti masuk ke histogram. Di sini ada histogram. Pilih histogram. Kemudian di sini ada OK, pilih OK. Nah, di bagian ini kita dihadapkan dengan kotak dialog seperti ini. Input rank-nya mana yang akan kita jadikan sebagai sebagai data ya. Ya, kita pilih aja di sini. Ini data yang akan kita buat histogramnya. Kita sorot saja sampai datanya
Oke, sampai di sini terakhir. Oke, kemudian di sini bin ranknya, rank yang kelasnya yang mana? Ini bin ranknya kita sudah buat tadi sampai ke 88. Oke. Nah, karena ini ada label yang kita pakai, jadi kita klik label, artinya nanti dia tidak akan terdeteksi sebagai numerik. Oke, outputnya mau di worksheet yang baru atau di sini masih dalam satu worksheet. Kita bikin dalam satu worksheet saja. Ya, kita simpan di posisi E ya, di sini misalkan ya posisinya. Oke, nah sekarang setelah kita membuat diagram apa namanya diagram frekuensi distribusinya, ini sampai sini seperti yang di video sebelumnya ya untuk membuat frekuensi tabel distribusi frekuensi. Sekarang bagaimana cara kita membuat histogram? Ini ada beberapa pilihan ya, ada 1, 2, 3 ya, ada 3 pilihan. Untuk membuat histogram kita gunakan yang chart output ini. Klik aja ini. Kalau mau membuat Pareto atau histogram yang terurut, kita bisa pilih yang ini, diagram terurut, histogramnya terurut. Oke, kalau yang dia histogram saja, kita bisa pakai yang ini. Kita nanti gunakan satu persatu ya. Ini chart output dulu. Kita pakai yang ini, kemudian kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini binnya, kelasnya berarti ini apa namanya frekuensinya di sini. Nah, di sini kita lihat histogramnya. Seperti yang kita tahu bahwa histogram itu antar kelasnya itu tidak ada gap ya. Nah, ini masih dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk itu kita apa namanya di sini kita lakukan editing. Di sini ada chart design. Nah, kita bisa pilih di sini ada quick layout ya, quick layout. Nanti kita punya ciri khas histogram yang ini histogram ya. Oke, klik saja. Nah, sementara itu karena di sini kita lihat menyatu ya semuanya, jadi kita pisahkan dengan garisnya. Garisnya kita pilih di sini untuk memodifikasinya, klik dulu batangnya ya, klik dulu batangnya. Oke, ini tadi satu yang dipilih, harusnya semua klik. Nah, ini udah semuanya kepilih. Kemudian dari situ kita pilih format, lalu di sini bisa diganti juga warnanya. Ya, ini warnanya bisa diganti seperti ini. Kemudian ini garisnya bisa dipakai dipilih ini. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ini histogram ya, seperti ini. Bisa kita pilih juga desain yang lain di sini ya. Ada beberapa, tapi nanti kita harus ubah lagi ke sini karena histogram itu identik dengan tanpa adanya gap di situ. Oke, nah ini maksudnya apa yang bawah itu bin. Bin itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah batas atasnya ya. Kalau kita tulis dalam bentuk kelas sebetulnya ini itu adalah 11 sampai ke 22 gitu ya. Kemudian yang ini berarti berapa? 23 sampai ke 33. Oh, yang itu berarti oke, 23, 22, 23 berarti yang ini tuh 13 ya. Oke, ya kemudian di sini berarti berapa? 33 ini berarti 12 ya. Yang atasnya sampai 11. Oke, ini 23 sampai 33. Kemudian di sini berarti 34 sampai 44. Kemudian di sini 45 sampai 55. Ini bisa pakai ini aja sampai kelasnya. Kemudian yang ini sampai pakai ini juga boleh. Oh, yang atas jadi kayak November ya. Oke. Ini 22. Tadi berapa? Ini 12 ya. 12 to 22. Oke, pakai itu aja ya karena jadi dikenali sebagai hari. Oke, biar seragam ganti pakai ini semua. Kemudian ini juga. Nah, maksudnya seperti itu ya. Yang disebut bin itu berarti dia yang dituliskan adalah batas atasnya gitu. Jadi ya, batas atasnya berbeda dengan yang
kalau kita mau membuat OGIF berarti dia batas bawah ya. Kalau bin di sini batas atas yang ditampilkan. Oke, berapa ini berarti 56 sampai ke 66, kemudian 67 sampai ke 77, dan yang ini adalah 78 sampai ke 88. Oh, berarti intervalnya ini 10 ya. Intervalnya 10. Oke, nah ini more apa? Ini adalah lebih dari 99. Lebih dari 99. Oke, jadi kita punya ini data histogramnya seperti ini ya. Ini kelas pertama 12 sampai 22. Ini adalah frekuensinya yang ditampilkan. Itu frekuensinya di sini adalah 1. Kemudian yang ini frekuensinya itu adalah berapa? 7 ya. Ini sampai sini 7 dan seterusnya. Yang paling besar di sini adalah ini yang paling besar di sini 56 sampai 66. Nah, ini kelas ini. 56 sampai 66. Oke, jadi kita bisa lihat di sini distribusinya seperti apa ya. Jadi ini adalah histogram yang bisa menampilkan dari tabel distribusi frekuensi. Yang ini frekuensinya, kemudian yang ini kelasnya. Atau di sini adalah Milkos ya. Milkosnya. Oke. Nah, seperti itu. Ini berarti bisa dikasih judul. Kalau mau dikasih judul tinggal diganti saja. Di sini misalkan distribusi apa ini ya? Distribusi data. Ya, distribusi data biaya makan di restoran. Biaya makan, ya udahlah, biaya makan di restoran ini ya, terlalu panjang. Biaya makan di restoran Center City ya, gitu ya. Oke, nah seperti itu cara untuk membuat histogram ya. Nah ini data ini berasal dari contoh yang ini yang ada di Center City Restaurant ya. Jadi ini merepresentasikan distribusi data biaya makan di Center City Restaurant seperti itu. Baik, mungkin cukup untuk cara pembuatan histogram kali ini. Untuk video kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.